Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, kami mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani di era pandemi yang masih menimpa negara Indonesia dan dunia. Tidak lupa saya ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita selalu terhindar dari virus COVID-19 atau Corona. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas dan mempresentasikan tentang materi sistem pakar. Kami ada 3 anggota. Yang pertama yaitu saya, nama Fikri Nasrul Ulum, NIM 3403180219, kelas akuntansi H. Yang kedua, nama Agnes Agripina, NIM 3403180216, kelas akuntansi H. Yang ketiga, nama Devi Hermawati, NIM 3403180223, kelas akuntansi H. Saya akan menjadi pemateri pertama. Yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah beberapa elemen yang ditekankan pada keefektivitasannya untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya seperti sistem informasi, sistem komunikasi, sistem jaringan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pakar. Pakar adalah seseorang yang ahli pada suatu bidang tertentu. Contohnya seperti pakar hukum, pakar ekonomi, dan lain-lain. Sistem pakar atau expert system adalah program yang berisi pengetahuan manusia atau bertingkah laku seperti manusia expert atau manusia pakar yang pada aplikasinya membantu menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan sekumpulan rule atau kaidah yang didapat dari pakar, lalu dijadikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapat solusi atau kesimpulan. Ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran pada data-data yang tak pasti. Yang ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami. Yang keempat, keluarannya bersifat anjuran. Yang kelima, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang terakhir, berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. Konsep sistem pakar. Yang pertama yaitu keahlian. Keahlian bersifat luas dan merupakan penguasaan pengetahuan dalam bidang khusus yang diperoleh dari pelatihan, membaca, atau pengalaman. Yang kedua, ahli atau pakar. Seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan. Yang ketiga, pengalihan keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer kemudian ke masyarakat. Yang keempat, mengambil keputusan. Hal yang unik dari sistem pakar adalah kemampuan untuk menjelaskan di mana keahlian tersimpan dalam basis pengetahuan. Yang kelima, aturan. Sistem pakar yang dibuat merupakan sistem yang berdasarkan pada aturan-aturan. Demikian materi yang sampai. Agripina dengan NIM 3403180216. Di sini saya akan menjelaskan beberapa submateri mengenai sistem pakar. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur sistem pakar.
Sistem pakar terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama adalah lingkungan pengembangan. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Yang kedua adalah lingkungan konsultasi. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Selanjutnya adalah bagian dari struktur sistem pakar. Antarmuka. Antarmuka adalah mekanisme antara pengguna dan sistem pakar untuk berkonsultasi. Yang kedua adalah basis pengetahuan yang berisikan fakta dan aturan. Dan yang ketiga adalah akuisisi pengetahuan atau akumulasi transfer dan transformasi keahlian dalam mengatasi masalah dari sumber pengetahuan pada program komputer. Dan yang terakhir ada fasilitas penjelasan, yaitu komponen yang mampu meningkatkan kemampuan dari sistem pakar. Terus selanjutnya yaitu tentang kelebihan sistem pakar. Yang pertama ada bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang kedua ada menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang ketiga ada mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Yang keempat ada mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Terus selanjutnya itu kekurangan sistem pakar. Yang pertama ada biaya yang diperlukan sangat mahal. Yang kedua sulit dikembangkan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Yang ketiga ada sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Yang keempat ada pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. Dan yang terakhir ada transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara expert system dan conventional system. Bisa dilihat di tabel. Jika dalam sistem konvensional informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu program sekuensial, maka di sistem pakar knowledge base terpisah dari mekanisme pemrosesannya atau inference. Di sistem konvensional, program tidak pernah salah kecuali programmernya yang salah. Di sistem pakar, program bisa saja melakukan kesalahan. Yang ketiga di sistem konvensional adalah tidak menjelaskan mengapa dibutuhkan atau bagaimana hasil diperoleh. Yang ketiga adalah tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diperoleh. Sedangkan di sistem pakar, penjelasan atau explanation merupakan bagian dari expert system. Selanjutnya yang keempat, jika di sistem konvensional membutuhkan semua input data, di sistem pakar tidak harus membutuhkan semua input data atau fakta, dan masih banyak lainnya. Penutup terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara expert system dan human expert. Dapat dilihat di tabel bahwa ada beberapa faktor yang membedakan antara expert system dan human expert. Yang pertama yaitu dilihat dari ketersediaan waktu. Jika human expert yang hanya tersedia pada hari kerja, sedangkan expert system tersedia setiap saat. Dilihat dari lingkungan atau lokasi, human expert hanya dapat berlokasi di lokasi tertentu, sedangkan expert system dapat di mana saja. Untuk keamanan, human expert tidak tergantikan, sedangkan expert system dapat diganti, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Hermawati dengan NIM 341318023. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan expert system, tujuan expert system, dan kunci sukses expert system. Perkembangan expert system. Perkembangan expert system dibagi menjadi dua generasi. Expert system generasi pertama menggunakan aturan jika maka untuk mempresentasikan dan menyimpan pengetahuannya. Expert system generasi kedua jauh lebih fleksibel dan mengadopsi banyak representasi pengetahuan dan metode pertimbangan.
pengalihan keahlian dari para ahli ke media elektronik seperti komputer untuk kemudian dialihkan lagi pada orang yang bukan ahli merupakan tujuan utama dari sistem pakar. Proses ini membutuhkan 4 aktivitas, yaitu yang pertama, tambahan pengetahuan dari para ahli atau sumber-sumber lainnya. Yang kedua, representasi pengetahuan ke komputer. Yang ketiga, implementasi pengetahuan. Dan yang keempat, pengalihan pengetahuan ke user. Pengetahuan yang disimpan di komputer disebut sebagai basis pengetahuan, yaitu fakta dan prosedur, biasanya berupa aturan. Salah satu fitur yang harus dimiliki oleh sistem pakar adalah kemampuan untuk menalar. Jika keahlian-keahlian sudah tersimpan sebagai basis pengetahuan dan tersedia program yang mampu mengakses basis data, maka komputer harus dapat diprogram untuk membuat inferensi. Proses inferensi ini dikemas dan dibentuk motor inference atau inference engine. Dan setiap subsistem mempunyai sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi sistem tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu tujuan pengembangan sistem pakar atau expert system. Sistem pakar atau expert system sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar ini pun bertujuan untuk mempermudah tenaga kerja ahli, mengganti tenaga ahli, menggabungkan kemampuan tenaga ahli, training tenaga ahli, mengurangi risiko pada pekerja yang berbahaya, dan menyediakan para ahli pada bidang pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu kunci sukses pengembangan expert system. Yang pertama yaitu koordinir pengembangan sistem pakar dengan perencanaan strategis. Yang kedua, definisikan masalah dengan jelas untuk dipecahkan dan memahami domain masalah. Yang ketiga, memberikan perhatian tertentu pada kelayakan etika dan hukum dari kelayakan sistem yang diusulkan. Yang keempat, memahami perhatian dan ekspektasi pemakaian mengenai sistem. Yang kelima, menggunakan teknik manajemen yang dirancang untuk mempertahankan pengembangan. Dan kunci sukses sistem pakar berikutnya yaitu skema yang terjadwal dengan baik dan benar. Skema yang baik dan tepat memudahkan para sistem pakar dalam pengelolaan waktu maupun alur tugas yang dihadapi sehingga jelas secara struktur langkah-langkah kemana arah dari permasalahan maupun sistem yang diambil. Memecahkan masalah yang besar menjadi sub-sub masalah yang akan memudahkan para sistem pakar dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya itu konsentrasi pada domain pengetahuan. Konsentrasi pada subjek pengetahuan tentang masalah yang diambil merupakan suatu langkah untuk mendalami dan menguasai permasalahan secara detail, sehingga memudahkan dalam pencairan solusi dari masalah yang diambil. Yang selanjutnya itu meyakinkan gagasan. Setelah memahami secara detail permasalahan, gagasan yang diambil untuk membuat langkah selanjutnya membutuhkan kebenaran dari gagasan yang diambil dan meyakinkan bahwa gagasan yang diambil sudah sesuai dengan semestinya. Dan selanjutnya yaitu basis pengetahuan yang terintegrasi. Kemampuan dalam mengintegrasikan basis pengetahuan merupakan salah satu kunci keberhasilan. Jika ternyata basis pengetahuan yang dimiliki tidak terintegrasi dengan baik, maka pengetahuan yang salah dan kurang lengkap, maka sistem tidak akan berjalan secara tepat dalam memecahkan masalah dan mungkin akan mengarah pada solusi yang salah. Selain itu juga dapat mengarah pada konsep yang lain yang seharusnya bukan menjadi solusi dari permasalahan yang diambil. Selanjutnya yaitu informasi yang up to date. Informasi yang up to date yang baik dan benar adalah sebuah informasi yang baru sesuai dengan keadaan sekarang, bukan informasi yang telah lampau
yang belum tentu sesuai dengan keadaan sekarang. Para sistem pakar harus secara kesinambungan memperoleh pandangan baru, pengalaman baru, dan terus meningkatkan metode pemecahan masalahnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam materi ataupun tutur kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.